Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Haryanti dengan NIM 1902652, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi dengan mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Risna Dewi. Pendahuluan, organisasi harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi agar bisa bertahan dalam mencapai tujuan. Perlunya kekuasaan untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen organisasi. Pengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian politik dalam organisasi adalah perbincangan seputar organisasi dan manajemen. Adalah perkembangan paling mutakhir dalam studi-studi organisasi dan manajemen. Kekuasaan. Gilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuan saat terhubung dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan penolakan. Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik dengan menekankan bahwa kapasitas personal yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Dua sifat kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan bersifat negatif, yaitu menggunakan sifat atau watak egois atau arogan untuk memengaruhi orang lain, kurang memiliki kecerdasan atau intelektual dan emosional yang tidak stabil. Yang kedua, bersifat negatif, yaitu kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan tidak menggunakan paksaan. Selanjutnya ada 5 sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu reward power, yang kedua assertive power, yang ketiga ada expert power, yang keempat legitimate power, yang kelima reference power. Terdapat 8 karakter kekuasaan menurut Fairholm. Yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja, karena meliputi kehendak, bukan sekadar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan sebagai alat guna untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, ada kekuasaan melibatkan kebergantungan. Yang kelima, ada kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, ada kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Dan yang kedelapan, kekuasaan berdasarkan pada posisi atau perbedaan. Politik merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan kala organisasi terdiri dari 2 orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan dalam organisasi, sumber dayanya, dan tarik-menarik gagasan. Selanjutnya, pengertian politik organisasi. Politik organisasi merupakan suatu kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan di dalam organisasi, siapa yang dominan dalam pengambilan keputusan, serta aspek-aspek yang hidden di dalam organisasi. Menurut Robert Morgan, organisasi sama dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi yang memfokuskan pada 3 konsep, yaitu interest atau kepentingan, yang kedua konflik, yang ketiga kekuasaan. Yang dimaksud interest atau kepentingan adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Yang kedua konflik adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain. Praktik politik dalam organisasi. Setiap aktor termasuk manajer akan menggunakan taktik dan strategi untuk memengaruhi aktor lain dengan menggunakan sumber kekuasaan yang dimiliki. Secara deskriptif, beberapa taktik yang dipakai oleh para aktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk koalisi dengan pihak lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya. Yang kedua, menciptakan suasana atau seremoni dan simbol. Yang ketiga, mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain. Yang keempat, memperluas jumlah pemain dan yang terlibat dalam suatu isu yang menjadi kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian. Yang kelima, melakukan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan kompromi. Selanjutnya ada etika berpolitik dalam organisasi. Terdapat 3 kriteria untuk menilai apakah cara kita bertindak etis atau tidak etis, yaitu prinsip utilitarianisme, hak, dan keadilan. Yang pertama ada prinsip utilitarianisme.
mengajarkan bahwa keputusan yang telah kita ambil haruslah memberikan manfaat terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Yang kedua, prinsip hak. Nah, prinsip hak ini menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan mengemukakan pendapat dan berbicara sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Yang kedua, prinsip hak. Nah, prinsip hak ini menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan mengemukakan pendapat dan berbicara sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini mengisyaratkan individu untuk memberlakukan dan menegakkan aturan-aturan secara adil. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk pendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.